rezekinya sampean? Iya. Ya, Ken- Allah. Sambil nyari kayu bakar. Ya iya Pak, buat beli bensin besok Pak. Kalau nggak itu kan nggak cukup Pak. Bayangkan perjuangan seorang buruh jalan kaki 20 km setiap hari. Dan anehnya lagi, yang membuat jantung rontok itu tiba-tiba di belakang saya itu sudah ada, di atas sepeda itu ada orang besar. Seakan-akan lebih besar dia daripada saya. Makhluk gaib selalu ingin menampakkan diri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejatinya di alam ini kita hidup berdampingan dengan mereka, namun hanya berlainan dimensi. Bagi mereka yang pernah mengalami atau menyaksikan sendiri hal-hal terkait dengan mistis dan gaib lah yang percaya dan meyakini bahwa mereka benar-benar ada. Selamat malam kawan misteri malam dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan kali ini, dalam channel kita, saya kedatangan seorang tamu yang cukup eksklusif. Beliau adalah Pak Andi. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam. Baik, Pak Andi ini adalah seorang guru yang sempat viral dalam beberapa konten beliau di beberapa waktu lalu. Pak Andi, ini dalam channel kita, ini kan membahas tentang hal mistis yang sering kali dialami oleh masyarakat. Yang mungkin fenomena-fenomena mistis juga sering kali terjadi di masyarakat. Kalau saya boleh tanya Pak Andi, ini tentang pengalaman Pak Andi sendiri, tentang hal mistis yang mungkin pernah Pak Andi saksikan. Gimana Pak Andi? Pernah nggak melihat hal-hal gaib atau mengalami fenomena mistis yang sering kali dikaitkan dengan mitos atau sesuatu hal yang tabu begitu Pak? Sering Mas. Biasanya saya kan sering keluar malam. Dan di daerah saya ini tak lepas dari tempat yang sekiranya keramat. Memang kalau kita lihat itu aura mistiknya memang kental banget di sini, daerah sini. Khususnya di sebelah area rumah saya ini. Bahkan pengalaman waktu dulu saya pulang dari ngopi itu luar biasa. Kalau kita terdengar suara atau orang itu pulang di malam hari, lalu ada orang nebeng berupa orang perempuan, atau itu sudah biasa. Tapi yang saya alami itu benar-benar berbeda. Saat itu saya pulang jam 1 malam. Jam 1 Iya, jam 1 malam. Dan ternyata jika suatu barang itu mau muncul, itu tanda-tandanya sudah sebelum menginjak 100 meter dari lokasi itu sudah terasa. Ada fenomena-fenomena alam yang Iya, benar. kontras begitu Pak ya? Sewaktu itu sebelum terjadi itu jalan itu ramai. Tiba-tiba sepi, nggak ada orang lewat. Itu biasanya pertama awal mula. Setelah itu waktu itu saya jam 1 malam, itu saya pulang sendirian setelah ngopi. Tanpa tak sengaja, sepeda motor saya itu lampunya itu padam. Tapi posisi mesin masih hidup. Itu di kondisi jalan seperti apa Pak? Gelapkah atau Gelap posisi Mas. Tidak ada penerangan. tidak ada penerangan? Dan waktu itu tiba-tiba sudah ada di belakang saya, di atas sepeda. Di atas motor Pak Andi? Iya, terasa itu pas waktu gejala itu saya sudah terasa memang. Kalau saya sudah terbiasa Mas. Sebelum itu Pak Andi, mohon maaf saya potong ya. Nggih. Sebelum ada sosok yang tiba-tiba ada di belakang Pak Andi sendiri, ada enggak dari depan misalnya kelihatan ada orang mau nebeng begitu? Nggak kelihatan. Itu biasanya orang-orang lain itu seperti itu Mas. Biasanya kebanyakan seperti itu. Tapi yang saya alami itu beda. Tiba-tiba di saat di suatu ganggangan atau tempat yang sepi, itu tiba-tiba lampu itu padam di belakang saya. Tapi posisi mesin itu masih hidup. Dan anehnya lagi, yang membuat jantung rontok itu tiba-tiba di belakang saya itu sudah ada, di atas sepeda itu ada orang besar.
seakan-akan lebih besar dia daripada saya. Itu Pak Andi bonceng ya waktu itu Iya. di motor. Posisi itu saya pulang sudah terasa ngantuk. Sepeda tiba-tiba lampunya padam. Terus tiba-tiba di atas sepeda itu ada orang kayak besar gini. Itu terasa di sepeda saya berat sekali. Sempet Pak Andi tengok ke belakang nggak? Itu apa yang tiba-tiba di belakang? Kalau dari cerita turun-murun orang Jawa itu, Mas. Oke. Kalau terjadi hal seperti itu, kita dilarang menoleh ke belakang. Artinya kalau kita menoleh ke belakang, dalam arti kita itu akan kalah. Dan kita kalau akan kalah bisa masuk ke alam yang tidak nyata. Oke. Itu menurut pesan dari Simbah dulu. Simbah dulu ya. Memang benar seperti itu. Sebelum saya terjadi seperti itu sudah pernah ada orang itu sampai gulung komeng Mengalami sepeda. hal yang Iya serupa. pernah. Sebelum ada penampakan seperti itu, orangnya itu ketakutan sampai terjatuh, itu sudah terjadi. Orang sini itu lebih pilih jalan putar balik daripada lewat Lewat itu kalau di jalan. malam hari. Itu benar-benar terjadi. Berarti itu masuk jalan yang cukup angker ya. Angker, bisa dikatakan itu memang aura mistisnya sangat kental. Kalau di jalan itu sebenarnya untuk kanan kirinya apa? Hutan kah atau sawah? Atau Hutan, tapi yang hutannya sudah dipanen, pohonnya yang ditanami udah kembali. oh, Persil, kalau jalannya di sini itu persil. Nah, saya lanjutkan tadi. oke. Biasanya kalau barang-barang seperti itu kalau ikut kita di sepeda, tiba-tiba sepeda atau nebeng atau sebagainya, biasanya turunnya itu di pohon sebelah sini, di pohon bambu. Itu yang sering terjadi. Nah, saya kan berpikir ini nanti pasti turunnya di pohon bambu. Dan yang saya goceng ini itu tidak bersuara sama sekali, tapi terasa banget seperti orang besar, lebih besar dari saya yang di belakang ini. Nah, waktu itu saya saking jengkelnya, sebelum nyampe di biasanya tempat pemberhentian, biasanya barang itu berhenti di sini, Berhenti Mas. di Di sini situ, berhenti, hilang di lokasi ini, hilang. Sebelum berhenti itu saya punya kekonyolan gitu. Gimana? Bagaimana barang itu supaya kapok. Bayangkan saja, udah ikut kita ndak izin, kita dikagetin sebagai manusia. Oke. Terus saya punya pemikiran itu yang konyol dan juga lucu. Sebelum nyampe ke lokasi pohon bambu yang biasanya turun barang seperti itu, Iya. itu saya berniat begini. Sepeda itu saya kopling, gasnya saya kencangkan. Itu ibaratnya saya jempingkan. Nah, di saat saya jempingkan itu barang itu benar-benar hilang, baru saja hilang. Ya mungkin itu hilang keluar atau terlempar, juga saya juga kurang tahu. Tapi itu benar-benar hilang waktu itu. Itu memang- saya sangat jengkelnya itu. Itu memang sengaja Pak Andi lakukan. Iya, ya? sengaja saya lakukan. Tapi karena- akhirnya hilang juga Pak ya? Kenapa? Hilang juga Pak, Hilang itu. waktu itu. Dan di saat saya jempingkan, terus orang yang tinggi besar badannya hitam kekur itu hilang. Itu lampu saya langsung menyala. Bahkan juga ada yang namanya kalau sejenis itu gunung mereng. Apa itu Pak? Kepala yang seperti terbakar jalan sendiri. Itu Kepala saja. Kepala itu diselimuti api, tapi itu bergerak. Itu sering terjadi. Jenis makhluk halus juga Pak? Sejenis makhluk namanya gunung mereng katanya. Gunung Mereng. Ya. Banyak seperti Banaspati. Banaspati. Cuma kepala saja tapi terbungkus oleh api yang membara itu. Sehingga Biasanya- kayak kalau dari kejauhan seperti menyala begitu. Ya seperti kayak bola dibakar terus ditendang, itu seperti kayak gitu. Oh. Nah, seperti itu. Ada beberapa orang yang sempat menyaksikan. Ada, Pak. Sering. Bahkan di tempat yang saya alami itu orang naik di sepeda saya tanpa pamit, tanpa izin, orang besar itu juga teman saya sendiri. Nggak malam itu malam, posisi 8:30 malam. Itu sendirian pas mau cari kopi, itu ketemu saya itu kayak geragapan, kayak ketakutan. Terus saya pernah tanya, kenapa tuh? Dia mengatakan sejujurnya bahwa ada orang seperti kayak suster ngesot. Untung saja nggak ditabrak. Di mana itu Pak? Pas di lokasi saya itu, pas saya Tengah di jalan kah? itu nyabrang posisi mungkin. Oh, nyebrang jalan. Iya, nyabrang jalan. Itu benar-benar terjadi. Waduh, merinding saya Pak Andi. Ini kayaknya datang ya, Mas. Ini kayak terdengar ya. Itu benar-benar terjadi. Serius saya merinding saya. Ya ini datang nih di belakangnya. Jangan nakut-nakutin lah Pak Andi.
waktu itu kan pas jam setengah 9 sore. Antara teman saya itu nggak sengaja. Jadi kalau teman saya itu nuruti ketakutan, dia pasti akan terjerumus terjatuh. Untungnya saja dia itu selalu konsen itu. Meskipun takut tapi tetap menjaga kestabilan pada saat mengendara. Justru itu kalau kita takut tambah berbahaya. Sempat berhenti. Sempat ketika berhenti berhenti mendadak karena khawatir ketabrak itu, akhirnya terus langsung ngeles, langsung jalan, nggak berani berhenti ya. Itu ada orang sejenis wanita itu nyeret kakinya itu, ya seperti kayak contoh ngesot. Di situ itu saya mengalami pengalaman itu nggak cuma 1 kali 2 kali. Di tempat yang sama. Iya benar. Bahkan saya dengan teman saya itu Mas, itu berjumlah 7 orang. Waktu itu kita memang di saat itu di tempat itu memang saya sudah tahu kalau tempat itu istilah Jone anget, angker, serem, sengit itu sudah terbiasa. Bahasa Jawanya sengit ya kalau angker. Tapi kita coba apakah kita sebagai laki-laki itu apa harus takut terus? Ya, kita latih mental kita latih mental kita. Terus akhirnya istilah Jone itu melekan. Begadang lah kan. Begadang. Sama 7 teman saya itu 7 orang. Nah itu pas di saat saya kira itu sekitar setengah 12 malam itu terdengar suara jelas, entah 7 orang ini, saya dan teman saya ini berbeda-beda Mas, ada yang tahu ada yang nggak tahu, tapi kalau suara bener-bener terdengar. Suara apa itu? Itu ada kereta sejenis kayak keretanya apa itu? Itu loh. Oh, Nyiroro gitu. Iya. Itu dari selatan ke utara. Apa? Bentuknya apa? Berarti kayak kereta kencana. Iya, benar kereta kencana itu. Itu pas lewat. Bahkan teman saya waktu itu sempat mau lari. Itu di antara 7 orang dari teman Pak Andi sendiri, yang melihat berapa orang, Pak? Yang melihat 2 orang. Saya dan teman saya yang lain itu cuma terdengar suara jelas. Bahkan teman-teman saya itu saya tanya, terdengar suara nggak? Istilah Jone koyo kereta melaku. Seperti kereta. Ya, seperti kereta. Itu dari selatan ke utara. Bagaimana bunyinya Pak Andi? Klik 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 klik, suara dokarnya itu. Suara kaki kudanya, klik klik, ya persis kayak bener-bener persis kayak di film-film itu, seperti film-film. Iya. Itu terjadi setengah 12 malam. Itu teman saya mau lari, saya gandoli. Jone kok agak gandoli. Jangan sampai lari. Kalau kita lari itu kita bisa berbahaya bagi diri kita sendiri. Wujudnya kalau Pak Andi sempat perhatikan, itu kereta kencana itu ada yang menaiki atau gimana Pak? Ada, tapi agak suram. Samar begitu ya? Iya, ada samar gitu. Terus akhirnya itu lewat, kita diam saja. Yang penting kita di tepi jalan. Itu kayaknya lewat itu enggak lewat jalan biasa seperti ini. Jalannya tidak umum ya? Ya, seperti kayak ngelayang gitu. Tapi suaranya itu terdengar kayak seperti di tanah. Jelas sekali. Iya, jelas. Kayak kita ketinggian itu di atas satu rumah, di atas rumah itu cekik gitu. Tapi nggak di bawah. Tapi suaranya terdengar seperti kayak di atas tanah. Akhirnya dari 7 orang itu yang 2 orang yang melihat, ya, yang lainnya hanya mendengar. Setelah itu lanjut perjalanan ataukah masih di situ Pak? Masih di kita situ. Tuh sempat ngobrol-ngobrol apakah itu benar apa tidak. Oh, melanjutkan begadang itu ya? Iya, kita itu antara sadar nggak sadar sempat menjubit diri kita sendiri. Apakah ini benar-benar terjadi atau tidak itu. Selain itu memang di situ juga sejenis ada sebuah kayak tempat acara bersih desa Mas. Sekaligus di situ kalau kita lihat dari mata batin itu ada sebuah jalan yang besar seperti kayak jalan raya. Tapi itu jalannya bagi makhluk-makhluk seperti itu. Bahkan di tempat itu juga saya terjadi di saat jam 1:04 itu ada suara gamelan dan pewayangan, acara wayang kulit. Tapi untuk di area itu atau di desa itu ada tidak pertunjukan wayang mungkin di desa sebelah? Tidak ada Pak waktu itu. Tidak ada. Yang saya dengar itu suara itu terdengar jelas itu jam 1:04 malam itu di suatu tempat yang dibuat acara untuk bersih desa.
Itu benar. Itu jauh tidak dari rumah Pak Andi sendiri? Itu saya di posisi di jembatan, Pak. Dari jembatan itu nggak jauh, sekitaran berapa meter ya? Ya hampir 200 meteran. Itu terdengar jelas di malam hari. Bahkan jam 1:04 itu terdengar suara pewayangan itu pas posisi wayang tarung. Oh, wayang tarung, Iya, rame-ramenya itu Pak ya? Iya, bahkan pas di saat wayang tarung itu saya enggak banyak orang, Mas. Saya cuma 2 orang itu posisi. Ada enggak dalam pikiran Pak Andi waktu itu ketika mendengar suara, oh ini ada kayak pertunjukan wayang ya? Terus ada nggak kayak Pak Andi ingin ke sumber suara gitu? Sebenarnya gini, Mas, kayak kalau terlalu mendekat kita itu nggak enak. Itu kan acara mereka. Okay. Kalau kita sekedar tahu sih nggak apa-apa kan. Yang penting kita itu tidak saling mengganggu gitu. Memang kita itu sudah ada tempatnya sendiri kan. Tapi memang nggak ada ya pertunjukan wayang di sekitar situ Pak Andi? Nggak ada. Posisi itu nggak ada hiburan sama sekali. Dan sebelum terdengar suara itu tidak ada suara apa-apa. Sepi banget. Suara itu muncul jam sekitaran jam 1:04. Kalau wayang pada umumnya kan sejak sore Pak ya, Iya. habis isya lah mungkin Iya. udah mulai itu. Bahkan itu suaranya awal itu kecil, Mas. Tapi tambah lama itu tambah terasa jelas. Makin keras, Iya. keras suara. Terus waktu itu bulu kuduk ya merinding, terus kita itu seakan-akan kayak jebobok, kayak ini apa, kaki ini di tanah itu seakan-akan kayak ngayang gitu. Seakan-akan terdengar suara itu, saking kita terasa itu aura mistisnya benar-benar kental di situ. Kalau bahasa Jawanya mengkorok Mas. Ya mengkorok. Bulu kuduk merinding kan. Iya. Terus ketika dalam waktu malam-malam atau dalam waktu yang tertentu Pak Andi pernah melihat makhluk-makhluk halus seperti itu lagi? Gini, Mas ya, pernah saya ngalami dulu itu sebelum nikah, sering ditamuni barang-barang seperti itu. Jalankan ditamu sekedar tamu. Dulu pengalaman saya itu sebelum nikah itu, saya nikahi gara-gara saya sering ditamuni seperti itu, terus ngajak nikah. Itu benar-benar terjadi. Itu awalnya gimana Pak Andi? Gini awalnya itu, saya itu posisi di rumah, belum tidur. Jam? Sekitaran ya habis jam 12 lebih lah, Mas. Tengah malam ya? Tengah malam. Itu di luar rumah saya itu kelihatan ada orang datang. Ya, Itu kalau dari ada, dalam? iya, dari dalam. Itu orang datang itu seperti gini ya. Nggak seperti kita yang dialami seperti kayak ya di kisah nyata seperti ini. Tapi seakan-akan ini kayak sudah jelas dari jarak jauh sudah kelihatan. Terus saya tanya waktu itu saya tanya asalnya dari mana. Terus Mohon maaf nih, ini saya potong mohon. Ada tidak kalau itu niat bertamu lah, ada tidak seperti kayak mengetuk pintu atau minta izin ingin masuk gitu? Itu tanpa ngetuk pintu dari jauh itu sudah bicara, Pak. Iya bener. Kalau makhluk seperti itu kita itu meskipun jaraknya jauh itu kita sudah peka. Seakan-akan telinga kita itu sudah dibuka lebar-lebar. Dia mengucapkan apa dari jauh kita itu terdengar. Tapi hanya kita saja, yang lain tidak akan terdengar seperti itu. Berarti sempat Pak Andi berhadapan-hadapan dengan berhadapan. Bahkan waktu itu tidak hanya 1 kali. Saya itu ditamuni 2 kali. Saya tidak menyebutkan tempat. Itu cuma saya tanya, itu asalnya dari mana? Dari ini. Itu tujuannya apa? Silaturahmi. Selain silaturahmi ada asalkan ada niat yang lain. Terus niat yang lain itu apa? Ternyata dia itu begini, kalau kita manusia itu kisah jarane nopo ingin melamar gitu loh, ingin supaya ingin menikah. Nah waktu itu wujudnya seperti apa Mandi? Wujudnya itu seperti ya wanita tapi cantik kayak kebaya, persis kayak orang mantenan. Itu kalau secara umumnya aja nggak mungkin juga orang malam-malam pakai kebaya, Iya. sendirian loh, sendirian terus bertamu ke rumah orang.
Itu kan nggak logis juga kalau Ya nggak masuk memang, akal itu. Itu pun pas di saat orang datang itu tidak ada orang, meskipun tidur tidak ada orang yang bangun. Bener-bener saya sendirian waktu itu. waktu itu apa yang dia katakan? Sempat berkomunikasi langsung, Mbak? Sempat berkomunikasi langsung, terus tujuannya apa, tujuan apa, sehingga kalau kita diperjelas itu kayak seperti apa, mau melamar atau mau ngajak nikah. Itu bahkan 2 kali saya ditamun seperti itu. Wujudnya sama. Iya, bahkan saya pernah gini, memang kalau saya tetap sadar, Pak, kalau dalam manusia bersatu dengan itu tidak boleh, kan melanggar, karena alam kita berbeda, ya kan. Bahkan waktu itu saya sempat diming-iming gini, kalau nikah sama saya mau minta apa saja saya turuti, itu benar-benar terjadi. Terus kalau sudah nikah itu di istilah orang itu diperjelas itu, Pak, saya mesti tadi diming-iming, kalau nikah minta apa saja dituruti. Terus saya kalau sudah nikah saya bisa menjelma siapapun setiap hari. Misalkan gini ya, saya contohkan, saya ingin apa, si ini ingin wujud wajahnya seperti orang itu, bisa setiap hari, Bisa berubah-ubah. berubah-ubah. Tapi untuk tanggapan Pak Andi sendiri untuk menjawab itu bagaimana, Pak? Ya saya menolak halus karena alam kita berbeda. Kalau kita istilah Jawanya kita menyatu, itu larangan sebuah hidup. Karena soalnya ya menyalahi hukum. Karena alam kita itu pun sudah berbeda. Gitu. Waktu itu saya pernah meleng dan besoknya itu saya nggak keluar, Pak. Saya takut tuh, bener-bener takut. Bahkan gini, saya pernah mulut saya itu mengomingkem Jawane terbuka tertutup, mau ngomong ke orang tua. Saya khawatir kalau terjadi hal-hal ini penyebabnya ini. Tapi waktu itu Pak Andi memang menolak. Sewaktu Pak Andi setelah menolak ajakan dari makhluk tersebut gimana? Pergi kah atau menghilang secara tiba-tiba? Pergi. Waktu itu sempat ngobrol tapi cuma ya pergi. Saya terakhir cuma bilang kita alamnya berbeda, jangan sampai kita terjadi antara alam seperti dana ini itu sudah melanggar kriteria hidup ini, jalur hidup ini. Sempat Pak Andi perhatikan nggak perginya makhluk itu? Saya tahu tempatnya itu, tapi saya tidak menyebutkan. Apakah perginya melangkah seperti manusia pada umumnya? Perginya cepat, datangnya cepat. Iya benar. Bahkan sewaktu sebelum datang sampai di rumah saya ini, jarak sekitar setengah kilo itu sudah ada kode dari jarak jauh. Kode apa itu, Pak? Kayak seperti sinar, tapi istilahnya terlihat jelas itu mukanya itu, Pak. Itu terlihat jarak jauh. Tiba-tiba itu ya seperti kayak ada benar-benar di film itu, kisah nyata, benar-benar diambil dari kisah nyata. Terus tiba-tiba kayak coba terus di depan rumah itu benar-benar seperti itu. Itu tengah malam yang Pak Andi sempat saksikan. Wong itu nggak jalan, saya kira. Kayak orang itu jalan itu kayak ngambang gitu. Iya, kayak kita itu naik ada rodanya seperti seret gitu. Jadi kesimpulannya Pak Andi dari semua pengalaman yang Pak Andi tadi sudah ceritakan terkait dengan makhluk atau alam gaib itu gimana, Pak Andi? Ada tidak? Ada. Dan Pak Andi percaya itu? Percaya. Karena sudah membuktikan dan mengalami antara sengaja nggak sengaja. Ya kalau terjadi seperti itu sebenarnya kita tidak usah takut. Apa yang kita takutkan? Yang kita takutkan itu jika kita itu melanggar larangan ketentuan dari Sang Pencipta, itu baru takut. Oke, terima kasih Pak Andi sudah sharing ke teman-teman atas pengalamannya ya. Saya jadi merinding serius Pak Andi. Mohon maaf. Nggak apa-apa tadi kata Pak Andi, yang penting niat kita nggak ada yang niat mengganggu atau mengusik begitu ya, Pak. Ya. Soalnya kita punya alam berbeda. Dan di atas itu semua ada Tuhan yang Maha Kuasa, betul Pak. Buat apa kita takutkan kalau kita itu yakin yang kuasa itu maha besar, maha segala-galanya, maha pencipta. Baik.
Betul. Terima kasih Pak Andi untuk waktunya. Iya. Sukses selalu. Kawan, malam selalu menyimpan banyak misteri di balik kegelapannya. Di channel ini kita akan menyingkap misteri apa saja yang ada dalam gelapnya malam. Saksikan terus episode-episode berikutnya, tetap di Misteri Malam.